dia masih harus mendanai proyek ini. Dia harus mendanai upaya bumi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Makanya saat itu kemudian diperkenalkan semacam mekanisme baru. Mekanisme baru yang dalam tanda kutip bisa dikatakan mempermudah negara-negara maju untuk mencapai goals-nya tadi, mengurangi gas rumah kaca. Ada market mechanism namanya, ada mekanisme jual beli emisi. Ada jual beli emisi. Jadi negara-negara maju kalau nggak bisa nurunin emisi gas rumah kacanya sendiri, dia bisa beli dari negara lain. Katakanlah ada 3 mekanisme sebenarnya yang bisa dilakukan. Ada yang dari sesama negara maju, ada yang antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau nggak bisa nurunin gas rumah kacanya sendiri, kamu bisa bayar dari negara-negara lain yang mau menurunkan melebihi target itu. Katakanlah begini, misalkan US join, Amerika Serikat join, dia ditarget nggak untuk menurunkan 5%. Tapi tahun 2012 ternyata dia nggak bisa menurunkan 5%. Ya, dia bisa beli dari negara lain. Misalkan Uni Eropa targetnya 5%, tapi kok dia sampai ke 7%, berarti 2% dia bisa jual ke negara yang belum mencapai target. Gitu ya. Nah ini sifatnya legal binding. Dalam bahasa hukum disebut hard law. Sifatnya hard law. Jadi hard law itu ada 3 aspek gitu ya. Dia presisi, dia mengikat, ya, dan dia sulit untuk keluar atau enggak ada escape clause-nya. Jadi dia presisi perjanjiannya, detil, berapa derajat, berapa persen, dan angka-angka itu tercantum dengan sangat jelas di Kyoto Protocol, target-target itu apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Presisi bahasanya, kapan harus dicapai, sifatnya wajib atau enggak, ya. Lalu apa obligasinya, apa kewajibannya, siapa yang terkena kewajiban, apa penaltinya, dan dia nggak ada escape clause. Nggak bisa para pihak tiba-tiba keluar di tengah jalan, nggak boleh. Nah, sifatnya yang legal binding ini, sifatnya yang hard law ini, menyebabkan Amerika Serikat berpikir untuk tidak join. Amerika Serikat merasa ini sangat mengganggu ekonomi mereka. Amerika Serikat sangat merasa ini tidak adil, terutama perlakuan terhadap negara-negara maju seperti mereka. Anda bisa perhatikan di situ tahun 97. Itu masa-masa di mana pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Cina, India, dan negara-negara berkembang lain itu mulai meningkat dengan sangat pesat. Gitu ya. Dan mereka tidak akan terkena kewajiban yang sama dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan Amerika Serikat ogah untuk join dengan Kyoto Protocol. Nah, ya tentu saja ini PR besar bagi perjanjian global. Kalau Amerika Serikat belum join, ya bisa jadi nanti apa yang diupayakan oleh negara-negara susah payah ini akan jadi sia-sia. Karena emisi Amerika Serikat akan terus besar, gitu ya, bahkan nggak menurun. Nah, maka kemudian coba diperbaiki di agreement berikutnya, di Paris Agreement. Oleh para aktivis lingkungan, Paris Agreement dianggap tidak cukup. Ya. Justru ini sebagai sebuah langkah mundur, bisa dikatakan dalam beberapa hal ini dianggap sebagai langkah mundur. Karena dia tidak menunjukkan perubahan signifikan dari apa yang sudah dilakukan di Kyoto Protocol. Amerika Serikat memang join pada awalnya di Paris Agreement, sempat keluar ketika Donald Trump jadi presiden, dan kembali lagi masuk ke Paris Agreement saat Joe Biden naik 2020 kemarin. Sekarang sudah join lagi di Paris Agreement. Secara goals dia cukup presisi, ya, dia sangat clear goal-nya.
gitu ya, apa yang ingin dicapai. Intinya negara-negara para peserta atau para anggota Paris Agreement dia harus menjaga kenaikan temperatur bumi maksimal 2 derajat Celcius. Atau dengan upaya yang lebih baik bisa sampai 1,5 derajat Celcius dibandingkan ketika masa pra-revolusi industri. Dan memberikan target net zero emission pada tahun 2050. Jadi 2050 ditargetkan negara-negara dunia ini nggak ada lagi menghasilkan emisi, ya. Nol, emisinya nol, gitu ya. Clear gitu apa goalsnya. Secara obligasi juga berubah dari kedua pendahulunya tadi. Kalau dulu hanya negara-negara maju yang dikasih kewajiban untuk mencapai goals itu, nah sekarang negara-negara maju tetap dikasih kewajiban untuk berkomitmen, tapi dia berubah dari top down jadi bottom up. Kyoto Protocol modelnya top down, ya. Protokol ngasih target ke negara-negara. Ini harus dicapai sekian persen tadi ya, 5%, 18% itu harus dicapai. Itu goals-nya yang menentukan Kyoto Protocol. Tapi di Paris Agreement itu yang menentukan para pihak sendiri. Oke, ya. Jadi perbedaan mendasarnya di situ. Amerika Serikat mau menurunkan emisi berapa persen tahun ini. Itu yang menentukan negara mereka sendiri. Oke. Nah, ini yang disebut oleh para aktivis lingkungan menjadi salah satu aspek kemunduran dari Kyoto Protocol. Bagaimana mungkin ya, goals itu akan bisa tercapai ketika upaya-upayanya, goals-nya itu hanya diberikan atau diperbolehkan bagi negara-negara untuk mengusulkannya sendiri. Ini di sini kewajibannya mengikat pada 193 negara yang terlibat, bukan hanya negara maju saja, tapi semua negara berkembang seperti Indonesia juga harus punya target NDCs, nama National Determined Contribution. Jadi harus menetapkan target penurunan emisinya per tahun berapa untuk dilaporkan kemudian ke IPCC. Secara pendanaan ada sedikit perubahan, ya. Kalau dulu satu-satunya donor hanya negara maju, tapi sekarang negara-negara berkembang juga boleh berpartisipasi, tapi tidak ditentukan jumlah besarnya. Dan sifatnya dia hybrid. Ya, kalau tadi UNFCCC dia tidak legally binding, dia tidak mengikat sama sekali. Kalau Kyoto Protocol dia sangat mengikat, ya, sangat mengikat terhadap negara-negara peserta. Sedangkan di Paris Agreement disebut hybrid. Jadi beberapa aspek dia dikatakan hard law, di aspek yang lain dia soft law, dia sangat lemah. Hard law, misalkan semua negara diwajibkan, ya, kata-kata diwajibkan itu kata-kata hard law, diwajibkan untuk menentukan NDCs-nya, National Determined Contribution, dan harus menyampaikannya ke panel. Oke. Akan tetapi kemudian ketika mereka tidak mampu mencapai target-target mereka sendiri yang mereka tentukan sendiri itu, maka tidak ada punishment yang kuat, tidak benar-benar ada hukuman yang akan mereka terima. Paling mentok mereka hanya merasa malu kalau targetnya tidak tercapai, karena itu disampaikan dan ditransparansikan ke seluruh dunia, dipublikasikan. Indonesia tahun ini targetnya sekian persen penurunan emisinya. Nah, itu dipublikasikan di websitenya PBB. Nanti direview oleh mereka di tahun berikutnya, oh ternyata statusnya Indonesia tidak tercapai. Ya semata itu saja. Apa yang akan dirasakan negara kalau dia tidak mampu mencapai target. Oke, jadi ini perubahan dari era ke era terkait perjanjian-perjanjian global dalam aspek perubahan iklim. Berprogres, ada sebagian orang yang kemudian merasa ini sudah cukup bagus, ini on the right track, gitu ya, tapi
banyak juga terutama para saintis dan para aktivis lingkungan yang merasa dunia belum melakukan apa-apa. Ya, oke, coba di next, Pak. Oke, nah ini buktinya gitu dari para aktivis tadi ya bisa dilihat emisinya nggak berkurang tuh. Bahkan negara-negara seperti Cina dan India sekarang melejit emisinya karena ya statusnya masih negara berkembang aja sampai sekarang. Belum jadi negara maju, dia belum kena kewajiban kayak negara-negara maju. Emisinya masih terus meningkat. Ini data terakhir tahun 2019 karena tahun 2020 COVID dan itu nggak bisa menunjukkan aktivitas ekonomi yang normal, gitu ya. Jadi pada sampai akhir tahun 2019 peningkatan emisi bumi itu masih terjadi. Ya hanya beberapa negara yang mulai menurun tapi tidak cukup signifikan. Oke, next lagi, Mbak. Oke, saya perlu percepat ya. Oke. Nah, ini juga menjadi tambahan penguat dari apa yang disuarakan oleh para aktivis lingkungan, bahwa pemanasan yang terjadi saat ini, kalau ini terus berlanjut, ya tidak ada perubahan dalam sisi policy, tidak ada kebijakan-kebijakan yang radikal yang dilakukan oleh negara-negara anggota, maka bisa diperhitungkan pada tahun 2100 peningkatannya sampai 2,7%. Melebihi apa yang nantinya ditargetkan oleh Paris Agreement. Gitu ya. Jadi Paris Agreement itu membatasi sampai 1,5% sekarang aja 2021 itu udah 1,2%, gitu ya. Dari tahun 2015 itu sekarang udah 1,2%. Ini jelas bukan hasil yang ingin kita lihat bersama. Oke, next lagi, Mbak. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa itu sangat sulit untuk mencapai kesepakatan yang serius dalam mengubah nasib bumi ini? Ya, ini sedikit kartun ejekan gitu dari beberapa pesimis, orang-orang yang merasa pemanasan global itu satu konspirasi. Pemanasan global itu bagi sebagian orang ada yang menganggap ini sesuatu yang siklikal. Siklusnya memang begini, ya. Bumi akan mengalami pemanasan pada level tertentu, tapi nantinya akan turun lagi kok. Dia pakai analogi zaman Ice Age. Zaman es saat itu ya nggak ada pabrik-pabrik yang bakar bahan bakar fosil, toh ya berakhir juga masa itu kan. Jadi berakhir juga masa Ice Age itu kan. Apa bisa kemudian manusia dipersalahkan ketika Ice Age berakhir? Kan nggak bisa. Itu beberapa kekonyolan-kekonyolan yang pernah disuarakan oleh para orang-orang yang menentang aktivis lingkungan. Oke, beberapa hal yang mendasari kenapa kemudian cenderung jalan di tempat, gitu ya, apa yang dilakukan oleh dunia saat ini. Pertama, sulitnya menentukan kebijakan global terkait lingkungan karena sifatnya yang sangat jangka panjang. Jangka panjangnya bukan hanya 10-20 tahun, tapi ratusan tahun. Pakai data tahun 1800 untuk menentukan gitu ya, apa yang akan terjadi di tahun 2100 itu kan waktu yang sangat panjang. Kebijakan-kebijakan ini juga akan sangat bergantung nantinya ketika itu ada di rentang waktu yang panjang. Ini akan sangat bergantung pada para pemimpin dunia. Dalam arti begini, Anda bisa bandingkan di satu negara national election-nya kalau itu negara demokrasi, pemilunya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali. Artinya negara-negara dunia itu punya besar kemungkinan akan berganti pemimpin. Nah, di Amerika Serikat 4 tahun sekali. Anda bisa saksikan bagaimana kemudian Trump keluar dari Paris Agreement ketika dia menjabat. Bahkan dia sudah gaungkan itu ketika kampanye. Joe Biden naik jadi presiden, masuk lagi ke Paris Agreement. Ya.
Jadi gimana kita mau bikin aturan jangka panjang kalau komitmennya berubah-ubah? Saat ini komitmen, besok ganti pemimpin, nggak komitmen, besok ganti lagi. Kapan akan tercapai target? Ini sangat sulit untuk dipastikan dalam waktu yang lama. Uncertain and complex science. Jadi sangat kompleks gitu ya, atau bagi sebagian orang dianggap belum pasti gitu ya, apa yang sudah diteliti oleh para saintis ini, dari penggunaan bahan bakar, dari efek ke udaranya, dari perubahan ke teknologi majunya gitu. Ini sangat kompleks. Jadi kita mau menentukan kebijakan ekonomi, misalkan kita mau bikin pabrik baterai katanya di Indonesia gitu ya. Ada sebagian orang yang menganggap ya ini belum fix kok kita besok bisa pakai kendaraan listrik. Sangat kompleks permasalahan. Impact kewajibannya, dampak dan kewajibannya juga multi scale gitu ya. Dia masuk ke dalam berbagai sektor ekonomi, berbagai aktor yang terlibat di situ. Kita nggak bisa hanya selesaikan ini di tangan para saintis saja. Kalau saintis yang disuruh ngasih ambil kebijakan, mungkin yang teriak-teriak ya sektor ekonomi yang masih sangat bergantung pada energi fosil. Nggak mudah untuk mengubah pola produksi perusahaan yang sudah berjalan sekian puluh tahun yang sangat mengandalkan energi fosil misalkan, kemudian dia harus berubah ke clean energy, itu butuh dana yang besar. Dan ini bukan perkara mudah. Nah, ini berbagai kendala yang dihadapi dunia sekarang. Kenapa? Ya, upaya yang sudah dilakukan dari setidaknya tahun 92 tadi belum cukup menghasilkan terhadap perbaikan iklim. Oke, next, Mbak. Nah, seperti yang akan dibahas di panel MUN kali ini, bahwa transisi energi itu sebuah kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Gas rumah kaca yang dihasilkan yang menyebabkan pemanasan global itu secara mayoritas 62% itu disebabkan oleh CO2. CO2 yang digunakan oleh industri, gitu ya, digunakan oleh manusia. Ada berbagai unsur kimia lain yang menyebabkan pemanasan global, tapi yang mayoritas adalah energi fosil, penggunaan energi fosil. 62%. Sehingga kalau 62% ini nggak kita apa-apain, ya sisanya nggak akan berdampak apa-apa juga. Kita hanya fokus ke 38% sisanya, tapi 62%-nya masih tetap, ya nggak akan perubahan yang kita rasakan. Sehingga transisi energi ke renewable energy itu menjadi satu yang harus dilakukan. Mau nggak mau harus dilakukan kalau memang target-target yang sudah ditetapkan dalam Paris Agreement tadi mau dicapai. Mustahil mencapai target-target itu kalau energinya tidak diubah. Oke ya. Berikutnya, Mbak. Ada beberapa tantangan, bisa dikatakan berikut. Masih yang berikutnya, Mbak, nggak yang di bawah. Terus. Nah, oh bukan, itu ke atas ke sebelumnya. Terus. Next lagi. Sebelumnya nggak ada. Oke. Ya. Oh, ini tambahan satu slide baru saya tambah. Oke, Mbak. Sebentar, saya bisa gantian saya aja yang sharing screen kalau gitu. Ini ada satu slide saya masukkan barusan. Baik, Pak. Oke, maaf ya. Sebagai pelengkap. Saya belum bisa untuk share screen, Mbak. Bisa dicoba lagi, Pak. Oke, sudah. Mana sih? Ya,
Oke, ada beberapa tantangan dan peluang yang bisa coba kita petakan dalam proses transisi energi dari energi fosil ke renewable energy. Tantangan yang pertama dari aspek komitmen dan kebijakan. Ya, tantangannya para emiter terbesar, negara-negara penghasil emisi terbesar itu tidak menunjukkan komitmen yang cukup serius dalam transisi energi ke energi terbarukan. Ya, negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti Uni Eropa bahkan masih sangat bergantung pada energi fosil, gitu ya. Mereka masih sangat takut, kalau bisa dibilang begitu, untuk secara radikal mengubah penggunaan energinya dari energi fosil ke energi terbarukan. Cadangan minyak dan gas alam yang mereka miliki mau dikemanain? Gampangannya. Kalau dia tiba-tiba transisi ke atau mempercepat transisinya ke energi terbarukan. Ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan saat ini juga belum bisa dikatakan 100% serius untuk mentransisikan energi fosil ke energi terbarukan. Nah, tetapi kita punya peluang juga di situ, opportunitiesnya, bahwa kalau memang kepala-kepala negara itu tidak cukup serius untuk mengubah energi menjadi energi yang lebih hijau, justru sekarang keseriusan itu bisa diidentifikasi di local government. Dalam konteks Amerika Serikat misalkan, Amerika Serikat dipimpin seorang kepala negara, kepala pemerintahan namanya presiden, tapi sebagai sebuah negara federal, ya, dia punya kepala pemerintahan lokal. Jadi ada negara-negara bagian di sana, 50 negara bagian di Amerika Serikat, di mana para pemimpin di negara-negara bagian itu sebagian besar menunjukkan komitmen kuatnya terhadap energi terbarukan. Ini juga berlangsung di negara-negara Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa itu juga beberapa pemerintahan lokal sangat serius untuk mempercepat transisi energi. Ya, jadi kalau memang negara besar di dalam konteks kepala negaranya tidak cukup serius, sekarang justru keseriusan itu bisa kita lihat di dalam pemerintahan lokalnya. International Politics and Security tadi sedikit sudah saya singgung, ini akan mengacaukan transisi energi, ini akan membuat banyak permasalahan di international politics and security, gitu ya. Keamanan dunia, stabilitas keamanan dunia yang masih sangat bergantung terhadap energi fosil. Ya, Anda bisa lihat konsumsi energi fosil terbesar Amerika Serikat itu ada di militer, gitu ya. Bukan di industri, tapi di militer. Nah, kalau militernya terganggu, dalam arti pasokan energi untuk militernya terganggu, maka akan kacau stabilitas dunia juga. Jadi belum ada mungkin sekarang, ya saya belum cukup familiar, belum pernah dengar bahkan ada jet tempur yang bisa pakai panas bumi gitu, belum ada pakai solar energy itu, cahaya matahari. Jadi peralatan-peralatan perang di seluruh dunia militer itu masih sangat bergantung pada energi fosil, dan itu menjadi salah satu konsumen terbesar energi fosil. Ini yang menjadi masalah kalau akan ditransisi ke renewable energy. Nah, opportunitiesnya bisa kita lihat ketika ada krisis Rusia, perang Rusia dengan Ukraine, ya. Kalau di headline media perangnya Rusia dengan Ukraine. Blokade terhadap energi Rusia, dunia membatasi, katanya gitu ya, berkomitmen untuk tidak membeli gas alamnya Rusia. Rusia menutup pasokan gasnya ke Eropa. Nah, kondisi seperti ini justru akan menciptakan sisi positif bagi renewable energy. Negara-negara
negara yang tadinya masih sangat bergantung pada gas Rusia, dalam kondisi sekarang kemudian akan dipaksa untuk mempercepat transisinya ke renewable energy. Ya, mungkin kalau selama ini nggak ada kondisi yang memaksa, nah inilah kondisi yang memaksa salah satunya, krisis Rusia. Berikutnya dari sisi teknologi dan biaya. Ya, tantangannya di situ dari sisi teknologi ada penolakan bahkan dari sebagian besar masyarakat dunia dalam penggunaan energi nuklir. Padahal potensi energi nuklir untuk menjadi renewable energy ini masih sangat besar, gitu ya. Bisa dibilang yang paling potensial, paling besar yang potensinya untuk bisa menggantikan energi fosil. Kalau energi nuklir itu bisa benar-benar dimanfaatkan, gitu ya, dunia surplus energi, nggak butuh lagi energi fosil, kata saintis gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah keamanannya, ya. Chernobyl, Fukushima, gitu ya, memberikan trauma buruk bagi seluruh dunia terkait keamanan pembangkit energi nuklir. Di berbagai belahan dunia sudah mulai muncul protes-protes terhadap negara-negara yang mencoba untuk mengembangkan pembangkit energi nuklir. Masyarakat protes, masyarakat takut kalau tragedi Fukushima dan Chernobyl terjadi di negara mereka. Nah, ini isu yang harus diperhatikan juga. Sehingga penggunaan energi nuklir sama sekali belum bisa optimal. Di lain sisi, transisi energi membutuhkan biaya yang luar biasa besar, gitu ya. Yang luar biasa besar. Kalau negara-negara nggak cukup punya komitmen untuk ngeluarin duit di bidang research and development, ya, maka teknologinya ya akan gitu-gitu aja. Teknologi yang ada sekarang dilakukan atas dasar research and development yang sedikit itu menyebabkan produk-produk yang dihasilkan juga mahal harganya. Ya. Saya lagi nabung untuk beli Tesla, gitu. Misalkan ya mau sampai kapan tabungannya terkumpul. Itu produk-produk seperti itu masih sangat mahal harganya, sehingga ya tidak bisa masif digunakan di seluruh dunia, belum terjangkau. Kan tetapi kemudian contoh tadi seperti perusahaan Tesla, ada beberapa company, beberapa perusahaan di seluruh dunia, top companies di seluruh dunia yang berdasarkan inisiatif mereka kemudian berusaha mentransisikan energinya, gitu ya. Inisiatif mereka sendiri, terutama perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang memang sangat peka terhadap perubahan iklim. Mereka berusaha untuk mentransisikan penggunaan energi di industri mereka. Secara pendanaan, tantangannya adalah negara-negara dunia belum menjadikan transisi energi ini menjadi isu yang top priorities. Ya, dia belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan negaranya. Ya, misalkan kita bandingkan dengan COVID recovery. Ya, krisis COVID, dunia mencoba bangkit, kalau harus dibebani dengan transisi energi, maka uangnya nggak cukup, dia akan pilih pakai model business as usual atau pakai energi fosil yang lama untuk menjalankan kembali ekonomi yang sempat mati tadi. Ya, tapi kemudian ada sedikit sekali kabar baik, ya, ada bahwa ada NGVS, gitu ya, ada semacam penyedia dana internasional bagi negara-negara, bagi pihak-pihak yang mau untuk melakukan riset untuk mentransisi kebutuhan energinya dari energi fosil ke energi terbarukan. Gitu ya. Ini badan finance yang memang didirikan untuk memberi dana. Gitu ya. Ini dari para aktivis lingkungan, dari para perusahaan-perusahaan besar yang mau mendonasikan dananya ke sana. Oke, berikutnya ini kebutuhan energi, penggunaan energi fosil saat ini. Kita masih lihat oil, gas, and coal gitu masih menjadi dominan dalam penggunaan energi dunia saat ini.
sekitar 80% itu penggunaan energi dunia masih berasal dari energi fosil dan masih sangat kecil persentasenya jika dibandingkan dengan renewable energy. Ya, jadi kita perlu banyak PR gitu, masih banyak PR dan mentransisi energi kita. Ini sedikit kabar baik terkait transisi energi tadi dari tahun 2015 sampai 2020 secara peta bisa kita lihat di sini. Secara mayoritas ya, kalau bisa dikatakan begitu, ada upaya dari negara-negara ini untuk mentransisi. Setidaknya itu kabar baiknya. Meskipun kita harus berani bilang bahwa upaya ini sangat jauh dari ideal, tapi setidaknya upaya untuk mentransisi energi itu sudah mulai dilakukan oleh negara-negara di dunia. Gitu ya. Mungkin beberapa negara yang masih merah itu ya karena cadangan minyaknya masih banyak banget gitu ya, jadi dia belum berpikir keras untuk transisi energi. Kalau kayak Saudi Arabia, Aramco menghasil minyak terbesar dunia, ya mungkin belum kepikiran gitu untuk menciptakan renewable energy. Oke, thank you. Saya rasa sedikit dari saya overtime ini, mohon maaf sebelumnya. Presenter Safri, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak untuk materinya terkait dengan bagaimana usaha renewable energy yang sangat dibutuhkan untuk keselamatan bumi, bisa kita katakan seperti itu. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi teman-teman partisipan yang ingin memberikan pertanyaan, boleh menggunakan feature raise hand atau dapat dituliskan melalui kolom chat. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Baik, sudah ada yang raise hand, silakan. Hisna kembali. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya, MC, Mas Syafri Salampezi. Baik, di sini saya akan mempertanyakan kepada Bapak Adi yang terhormat, seperti yang dijelaskan tadi bahwa climate crisis yang semakin hari semakin meningkat ini dengan adanya emisi gas karbon di dunia yang bisa dikatakan notabene adalah yang memberikan andil besar adalah Amerika Serikat itu sendiri. Dan sampai saat ini pun solusi yang paling signifikan dan spesifik pun belum ditemukan, sehingga climate crisis ini akan terus terjadi dari masa ke masa. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Bapak Adi sendiri, bagaimana solusi agar negara yang kurang berkompeten dalam penyelesaian target iklim atau NDC ini bisa ikut andil dalam penanganan isu climate change dan bahkan bisa mengurangi dampak dari climate change ini? Apakah diperlukan adanya sanksi khusus tersendiri bagi negara tersebut melalui peratifikasian suatu perjanjian bersama? Karena menurut saya sendiri, climate change ini adalah merupakan isu global yang seharusnya perlu diperhatikan secara serius. Terima kasih, Pak. Boleh langsung, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Esna. Ini pertanyaannya harusnya diajukan ke Joe Biden. Ya, kalau saya ditanya, kita diskusi aja. Gimana caranya menekan Amerika sekarang? Dalam isu apapun deh, nggak usah isu climate. Gimana caranya kita menekan negara-negara besar, negara-negara ya tadi itu. Kan karena kebetulan negara-negara besar, negara-negara itu juga top emitter gitu ya. Negara-negara penghasil emisi terbesar itu ya negara Amerika Serikat, Rusia gitu-gitu ya, Cina, selama sekarang Cina ya, India. Gimana cara menekan mereka? Dalam konteks politik internasional ini masih terus menjadi studi gimana cara perjanjian internasional itu bisa menekan para negara. Karena kalau dari perspektif realis misalkan yang paling umum, ya nggak ada cara untuk bisa menekan negara. Negara adalah aktor tertinggi dunia internasional, sehingga tidak ada international government, ya nggak ada pemerintahan dunia, sehingga negara mau ngapain ya udah suka-suka negara mereka aja kan, ya istilahnya kan gitu ya. Siapa yang bisa menghentikan Rusia dari menginvasi Ukraina sekarang? Kan nggak ada. Dia mau disanksi gimana kalau Rusia masih pengen menginvasi ya dia lakukan terus. Padahal kita tahu sistem
keamanan internasional jauh lebih advance dibandingkan sistem iklim internasional, ya nggak? Ya kan? Kita ngatur penggunaan nuklir, kita ngatur penggunaan senjata itu kan jauh lebih rinci dibandingkan kita ngatur masalah iklim. Tapi toh sekarang Rusia juga menginvasi Ukraina dan nggak ada yang bisa nyetop. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Setidaknya saya harus ngasih jawaban jika ditanya kayak gini. Ya, oke. Jadi dari perspektif saya, isu semacam ini sebenarnya bisa diupayakan dari sisi bottom up dibandingkan top down. Gitu ya. Bottom up dalam arti kalau memang komitmen pemimpin dunia, terutama negara-negara emisi terbesar itu belum begitu kuat, ya, kita bisa gencarkan kampanye di akar rumput, gitu ya, di masyarakat. Mayoritas negara di dunia sekarang adalah negara demokrasi, itu data, gitu ya. Sistem pemerintah di dunia ini mayoritas demokrasi, artinya ada kuasa masyarakat, ada kuasa rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintahnya, betul nggak? Gitu ya. Jadi ketika masyarakat bisa menekan pemerintah negara masing-masing untuk lebih berkomitmen terhadap perubahan iklim, terhadap renewable energy, ya diharapkan kemudian pemerintah bisa punya komitmen yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah mereka tunjukkan selama ini. Kalau saya pendekatannya lebih seperti itu. Karena kalau kita mau terus menggunakan pendekatan top down dari pemerintah kita paksa, ya sejauh ini nggak efektif. Sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dan sekarang gimana masalahnya di masyarakat juga masih terpecah. Kadang-kala kita juga terbentur pada kebutuhan, kita terbentur pada kondisi yang tidak memungkinkan. Misalkan kita sekarang suruh pakai mobil listrik semua, mobil listrik paling murah 600 juta sekarang. Siapa yang mau bayar? Ya kan? Itu kadang kita terbentur pada kondisi yang seperti itu. Mungkin masyarakat secara kesadaran sudah muncul gitu ya untuk lebih eco-friendly, tapi kalau kondisinya juga belum memungkinkan, tapi kita tetap harus mengupayakan secara grassroots. Gitu Mbak Kisna. Baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Gimana Kisna, apakah dapat diterima? Harus lah ya. Pokoknya Oh, sudah banyak ini. Terima kasih Pak. Iya, berarti Ya. di sini ada konflik kepentingan antara tujuan untuk renewable energy, kemudian kurangnya ketersediaan fasilitas kali ya Pak, yang juga memberatkan usaha dan makanya saya katakan tadi kompleks masalahnya. Benar. Masalah iklim itu nggak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Setuju Pak. Mohon izin Pak, kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Cukup panjang ya Pak ya. Pada ngirim esai sepertinya. Ini ada satu pertanyaan dari atas nama Ahdan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya izin baca pertanyaannya. Melihat situasi saat ini terkait dengan perubahan iklim, yang mana banyak negara maju seperti Amerika dan negara maju lainnya memproduksi emisi gas yang cukup besar. Namun ketika dihadapkan dengan pengurangan gas emisi, banyak dari negara maju kesulitan untuk mengurangi produksi emisi gas tersebut. Jika negara maju tidak mampu mengurangi gas emisi, keadaan bumi akan semakin terancam. Menurut narasumber, bagaimana cara mengatasi negara-negara, terutama negara superpower, yang tidak tunduk pada peraturan pengurangan emisi gas, dan juga negara berkembang yang ditekan untuk terus mengurangi gas emisi, namun tidak memiliki power untuk menentang hal tersebut, sehingga negara berkembang seperti itu ditekan untuk terus menjadi negara berkembang. Dapat poinnya Pak? Mohon izin. Oke, dapat poin. Jadi ya ini agak mirip dengan pertanyaannya Pak Kisna tadi poinnya ya. Jadi gimana kemudian menekan negara-negara itu? Dalam studi global governance gitu ya, tata kelola global. Jadi studi ini berusaha untuk membuat norma-norma global itu bisa dipatuhi. Jadi kita coba bikin ada aturan-aturan internasional yang harus ditaati oleh semua negara tanpa terkecuali. Nah, problemnya selalu ada di negara-negara besar, negara-negara kuat. Kalau kita diminta untuk menekan negara lemah di Afrika sana misalkan, itu nggak ada masalah, gitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan.
Tapi ketika kita dihadapkan pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, gitu, ada banyak problem yang akan kita hadapi dalam hal kepatuhan, compliance. Sederhana saja teorinya sebenarnya. Kita coba analogikan ketika aktornya bukan negara. Di level individu, Anda punya orang tua di rumah, ya, atau mungkin udah ada yang punya anak juga. Gimana bikin anak nurut sama bapaknya? Kan pertanyaannya kan gitu. Ya. Bapak punya peraturan di rumah, gimana bikin anak-anaknya nurut sama peraturan bapaknya? Ada dua hal yang bisa diupayakan. Ya, pertama melalui stick and carrot, ya, reward and punishment. Seorang bisa patuh, sebuah pihak bisa patuh terhadap peraturan, reward and punishment. Ketika dia memenuhi kewajibannya, dia dikasih reward. Anak ngerjain PR, selesai dikasih es krim, itu reward. Dengan dijanjiin mau dikasih es krim, dia mau ngerjain PR. Atau kedua, punishment. Kalau dia nggak ngerjain PR, dihukum. Kan gitu. Ya. Di konteks global juga begitu. Ya, di perjanjian-perjanjian internasional, banyak kita temukan bentuk seperti itu, reward and punishment. Atau dengan cara yang kedua, dengan cara kita menyamakan visi dan misi, persepsi kita. Ya, menciptakan nilai values yang sama. Menciptakan komitmen yang sama dulu. Dengan begitu kemudian nggak perlu dipaksa, nggak perlu dikasih reward, dengan sendirinya para pihak akan menaati aturan. Andai kata seluruh pemimpin dunia ini punya komitmen yang sama terhadap perubahan iklim, seperti halnya komitmen-komitmen yang ditujukan para aktivis lingkungan, ya, saya rasa nggak perlu peraturan yang susah-susah kita diskusikan. Ya, mereka akan bikin aturan-aturan sendiri yang nantinya akan berkontribusi pada perbaikan iklim. Kalau visi misinya sudah sama. Yang jadi trouble sekarang kan banyak pemimpin dunia yang belum punya komitmen yang sama. Nah, kembali ke pertanyaannya, gimana kemudian menekan negara-negara tadi? Mekanisme politik global yang ada sekarang memang kalau saya katakan belum bisa memberikan tekanan yang serius terhadap negara-negara besar khususnya untuk berkontribusi memperbaiki kondisi iklim. Gitu. Ya, negara maju diwajibkan untuk menurunkan emisi. Dia nunjuk Cina. Itu Cina negara berkembang malah emisi jauh lebih besar dibandingkan kamu. Indonesia sekarang meningkat terus emisinya, apalagi mau bikin ibu kota baru. Itu kan dia tebangin hutan-hutan. Ya gimana kita mau menekan negara-negara yang punya alibi yang kuat seperti itu? Ya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan ke Mbak Hisna, penanya sebelumnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan terutama ketika berhadapan seperti ya kalau Amerika Serikat masih untung demokrasi gitu ya negaranya. Nah kalau Cina gimana? Dalam arti begini Mas Afdan ya yang Amerika Serikat negara demokrasi, kalau tadi saya sarankan pakai grassroots pressure gitu ya. Orang-orang aktivis lingkungan di Amerika Serikat, para masyarakat di Amerika Serikat menekan Joe Biden, menekan pemerintahnya untuk lebih berkomitmen itu bisa karena negaranya demokratis. Dari internal negaranya mereka sendiri. Tapi kalau kondisinya seperti Cina, negara otoriter, siapa yang bisa menekan Xi Jinping, pemerintah Cina yang sekarang ada? Hilang yang ada masyarakat yang memprotes-protes ini. Nah, ini nggak bisa dilakukan. Ya, makanya kemudian negara itu juga bisa dipukul rata. Negara-negara besar itu juga nggak bisa dipukul rata. Gimana cara mempengaruhi? Gimana cara menekan? Gitu ya. Di sedikit tambahan informasi, bagaimana menunjukkan bahwa dunia, termasuk masyarakat ya, bukan hanya negara, tapi masyarakat di seluruh dunia juga sebagian besar masih ada yang skeptis dengan isu ini, bahwa menganggap ini bukan isu serius, bahwa menganggap ya kita tetap harus bisa melakukan bisnis as usual, pakai energi lama, fosil, gitu ya.
Anda coba cek data di COP ke-26 kalau nggak salah, yang terakhir di sebelum kemarin yang di Glasgow, ya. Di COP 26 itu dulu salah satu berita yang sangat di-highlight itu adalah delegasi terbesar di COP ke-26 bukan dari negara, tapi dari lobbyis, gitu ya. Jadi ada sekitar 500 orang pelobi yang dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan minyak di seluruh dunia, untuk melobi para pembuat kebijakan di COP ke-26 agar kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan itu tetap bersahabat dengan industri mereka, gitu ya. Jadi ya bukan hanya komitmen negara saja yang kita perlu pertanyakan kondisinya sekarang. Komitmen masyarakat, komitmen perusahaan-perusahaan besar itu juga belum begitu bulat untuk membawa perubahan signifikan. Gitu ya, mungkin begitu jawaban yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk jawabannya. Ya, memang benar di sini butuh komitmen dan kolaborasi bersama kali ya Pak. Karena memang faktanya kita juga masih menemukan dari pihak masyarakat sendiri yang memandang sebelah mata terkait dengan usaha yang ada. Kemudian sebenarnya masih banyak sekali isu-isu prioritas lainnya yang masih menjadi fokus dari berbagai elemen NGO, pemerintah, termasuk masyarakat. Ini ada satu pertanyaan terakhir, ada dari Arina Dina. Saya izin baca Pak untuk pertanyaannya. Saat ini sedang gencar-gencarnya industrialisasi secara global. Dengan industrialisasi yang membesar tentunya akan menipiskan kadar oksigen yang ada di udara. Pohon yang kita tahu dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, kini telah menipis keberadaannya dikarenakan banyak penebangan dan alih fungsi lahan secara besar-besaran. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai manusia di masa depan agar bisa bertahan hidup atau survive dari kadar oksigen yang semakin menipis, tetapi juga tidak menghentikan kemajuan teknologi dan industrialisasi? Berarti mungkin ada usaha penyeimbangan antara keduanya untuk tetap menjaga kadar oksigen yang ada di bumi dan juga industrialisasi besi terus berkembang. Silakan Pak. Oke, ini tantangannya jadi dosen tuh. Selain dia harus mempelajari apa yang ada, dia harus bisa jadi dukun gitu. Benar. Kita meramal masa depan, Pak. Meramal masa depan. Gimana manusia hidup di masa yang akan datang? Kalau pertanyaan ini diajukan ke Elon Musk, dia memilih untuk pindah ke Mars itu dibandingkan dia harus bertahan hidup di bumi. Karena dia sekarang lagi gencar-gencarnya pengen pindahin orang ke Mars. Pindah aja masyarakat, tidak usah hidup di bumi lagi. Ya, kebutuhan oksigen itu sesuatu yang nggak bisa kita gantikan. Gitu ya. Memang manusia diciptakan oleh orang yang percaya Tuhan, ya memang dia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Artinya, kadar oksigen yang ada di bumi ya harus dijaga untuk bisa mencukupi kebutuhan oksigen manusia kan. Kalau kita kita bicara nature-nya manusia. Nah, justru ini yang sekarang menjadi PR ya bagi seluruh dunia, Mbak Arina ya. Jadi semakin menipisnya kadar oksigen yang tersedia ini yang kemudian harus ditingkatkan, bukan hanya dipertahankan. Karena kalau hanya dipertahankan, jumlah manusianya bertambah, maka kebutuhan oksigennya akan meningkat. Sedangkan oksigen kita semakin minus. Dalam hubungannya dengan industrialisasi, ya. Periode industrialisasi yang sudah dimulai ratusan tahun yang lalu itu ketika revolusi industri pertama, secara saintifik sudah menunjukkan efek negatif terhadap iklim dan juga terhadap ketersediaan oksigen. Nah, saat ini kemudian industrialisasi itu dituntut dengan adanya SDGs dan lain sebagainya. Industrialisasi itu dituntut untuk berubah dari business as usual. Nah, dengan berbagai aturan yang sudah dibuat sekarang, baik di tingkat global maupun di tingkat pemerintah nasional, itu diharapkan industrialisasi yang masih berlangsung saat ini
itu tidak lagi menggunakan pola-pola industrialisasi lama. Gitu ya. Contoh, 10-20 tahun yang lalu, ketika kita mau bikin pabrik, nggak perlu ada AMDAL, gitu ya. Nggak perlu ada kajian dampak lingkungan. Ya. Tapi sekarang orang mau bikin pabrik skala besar, dia harus punya izin AMDAL. Gitu ya. Ini bagian dari reformasi industrialisasi juga. Anda nggak bisa pakai pola-pola lama untuk bikin industri sekarang, karena akan punya efek lingkungan ternyata. Sekarang kemudian ada aturan-aturan yang diperbaiki, yang harus diimplementasikan dalam proses industrialisasi. Gitu ya, itu sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan juga. Mungkin begitu singkat saja, karena sifatnya masa depan saya juga berani ngelamar meramal terlalu spesifik. Ya. Baik. Tapi mungkin benar terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Padi juga, bahwa adanya pembaharuan dari aturan sebagai usaha untuk tetap menyeimbangkan antara keduanya, baik dari perkembangan teknologi yang terus industrialisasi yang berbasis teknologi digital, kemudian juga bagaimana kebijakan yang terus mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan. Mungkin itu Pak, mohon izin sebagai pertanyaan penutup untuk sesi dari yang kedua ini dari Padi, mewakili seluruh panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, mungkin dari Padi ada closing statement. Oke. Ya, sedikit saja. Bagi para delegasi MUN yang ada di panel UNFCCC ini, dari apa yang coba saya sampaikan tadi, saya rasa ada beberapa poin yang harusnya bisa ditangkap oleh para delegates. Ya. Pertama, bahwa delegasi seluruh dunia ini belum bisa satu suara sejauh ini, gitu ya. Terutama negara-negara penghasil emisi terbesar seperti Cina, India, Amerika Serikat, itu masih pada posisi yang belum dikatakan belum bisa sangat serius untuk mengurangi emisi. Nah, sejauh ini yang saya lihat negara-negara itu juga belum menunjukkan perubahan yang radikal dalam proses industrialisasinya, dalam proses renewable energy-nya. Saya belum melihat adanya upaya yang radikal. Padahal ya upaya yang radikal itu harus dilakukan oleh negara-negara itu. Nah, kalau nanti ketika delegates bersidang, ya untuk menciptakan atmosfer yang sesungguhnya dalam sidang, saya rasa negara-negara emiter terbesar ini harus Ayo lo, siapa yang dapat Nah. negara emiten? harus bisa menegaskan posisinya, gitu ya, menegaskan posisinya. Jangan nanti delegatesnya Amerika Serikat manut-manut aja. Oke, kita dikasih kewajiban segini manut karena kita juga sangat pro perubahan pro lingkungan gitu, nggak bisa. Jadi dia harus pertimbangkan misalkan kebutuhan ekonomi, gitu ya, harus pertimbangkan tekanan-tekanan industri. Ya, di Amerika Serikat, di Cina itu sangat besar tekanan dari aktor-aktor industrinya, sehingga dia harus bisa merepresentasikan dia. Jadi akan sangat lucu nanti kalau sidangnya berjalan mulus-mulus aja kalau bahas iklim. Mentang-mentang ini mahasiswa semua masih pro lingkungan, kemudian jadi delegates Amerika juga manut-manut aja, ini jadi nggak dapat atmosfer. Menurut saya sentilan saja gitu ya, teman-teman yang nantinya akan berusaha untuk mensimulasikan sidang UNFCCC. Gitu mungkin Mas Afri. Baik, terima kasih banyak Pak untuk arahannya, termasuk bagaimana untuk teman-teman delegasi nantinya yang masuk ke Chamber UNFCCC untuk melihat garis persimpangan, garis persimpangan yang kemudian akan menjadi titik poin perdebatan di dalam persidangan tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya untuk Pak Adi atas materinya yang sangat luar biasa, dan kami mohon izin kembali mengundang pemateri kita yang pertama, yaitu Bu Husnul, untuk kami mengadakan sesi dokumentasi bersama seluruh peserta. Dan kami sekali lagi mengundang seluruh peserta, bagi yang tidak memiliki kendala jaringan, untuk bisa mengaktifkan kameranya, dan kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, sekali lagi kami mengundang kepada seluruh peserta untuk dapat segera mengaktifkan kameranya, dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik. Sekali lagi untuk para peserta,
Kami ingatkan untuk tidak lupa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat, dan yang tidak memiliki kendala jaringan untuk segera mengaktifkan kamera dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, untuk foto bersama saya berikan kesempatan ke teman-teman dari panitia untuk dapat memimpin. Satu, dua, tiga. Lagi untuk satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali kami sampaikan kepada kedua narasumber yang sudah hadir pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Husnul dan juga Pak Adi yang merupakan dosen dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan rekan-rekan partisipan yang kami banggakan dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kami bahwa terkait dengan peran serta dari perempuan dalam kancah perpolitikan, termasuk juga isu terkait dengan climate change, itu sangat penting untuk kita bicarakan pada hari ini. Sehingga melihat urgensi dari kedua topik tersebut, maka sangat relevan untuk kita bawakan pada persidangan dalam kegiatan Himahi Youth Model United Nations 2022. Kami harap para peserta nantinya dapat mengambil semua ilmu yang sudah disampaikan dan dapat diimplementasikan pada proses persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus di akhir minggu ini. Dan semoga nantinya kita dapat menghasilkan sebuah ide-ide baru, inovasi yang sekiranya nanti dapat kita tebarkan bersama untuk menjadi usaha dalam rangka menyuarakan kesetaraan bagi kesetaraan gender, khususnya di kancah perpolitikan, dan kesadaran bersama masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian alam dalam rangka usaha untuk mengatasi perubahan iklim yang terus terjadi di bumi saat ini. Mungkin itu saja, kami akan melanjutkan acara kita pada siang hari ini untuk technical meeting, yaitu penyampaian terkait dengan proses simulasi sidang yang akan berlangsung besok. Mohon izin apabila kedua narasumber, Pak Adi dan Bu Kusnul, memiliki kesibukan lainnya, kami berikan kesempatan untuk bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Bapak, Ibu. Sama-sama, pamit duluan ya saya ya. Pamit ya, makasih Baik. teman-teman. Terima kasih Pak Adi dan Bu Husnul. Sama-sama. Sukses kasih, ya Pak Bu. acaranya. Izin live ya. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk penyampaian terkait dengan mekanisme MUN akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Mbak Pramestia Sekar. Oke, halo, selamat siang teman-teman di Ligit semua. Selamat siang, Mbak. Mungkin ini belum Iya. semuanya yang hadir karena tadi kan sempat 36-an ya yang join, sekarang 321. Mungkin teman-teman udah pada live karena udah dikasih presensi ya. Singkat aja sih untuk yang MUN besok itu sebenarnya teknisnya itu kita dimulai dari teman-teman dan satu hari itu langsung 2 chamber. Jadi untuk teman-teman yang daftarnya di 2 chamber, teman-teman bakal stay on Zoom seharian penuh ya, tapi kalau yang 1 chamber mungkin bisa setengah hari. Nanti untuk yang hari pertama itu UN Women duluan ya, UN Women dulu untuk yang sesi pertama, nanti dari pagi sampai siang, nanti siang sampai sorenya dilanjut UNFCCC. Jadi itu nanti di hari pertama itu kita hanya roll call sampai dengan moderated caucus atau unmoderated caucus. Nah, nanti untuk penyusunan draft resolution dari panitia dikasih waktu 1 hari, jadi besoknya itu baru pengumpulan draft resolution dan juga voting. Jadi misal nih hari ini pagi ya jam 8 sampai jam 12 itu UN Women itu dari roll call sampai moderated caucus, udah sampai situ aja. Nah, nanti sorenya sampai malam itu teman-teman dari Chamber UN Women bisa berdiskusi untuk membuat draft resolution yang akan dipresentasikan di hari berikutnya, yaitu tanggal 7. Oh iya, diralat ya Mas Syafri, pelaksanaan MUN itu tanggal sampai 7. Tadi saya sebut mungkin ya. Jadi kita laksainnya weekend, Sabtu dan Minggu. Dan nanti ketika ketika UN Women-nya sudah selesai, yang siang, dari siang sampai sore, jam 1-an sampai jam 5 kalau saya nggak salah, itu pelaksanaan UNFCCC, roll call sampai moderated caucus, kemudian besoknya di paginya kita balik. Jadi yang pagi itu UNFCCC, pagi sampai siang, penyerahan draft resolution UNFCCC dan juga voting.
kemudian siang sampai sorenya baru UN Women draft resolution dan juga voting. Oh ya, untuk teman-teman yang misalnya gabung di UNFCCC yang hari kedua, itu nanti di hari kedua itu di akhir acara setelah UNFCCC berhasil voting, semua teman-teman delegates harus gabung di Zoom karena bakal ada pengumuman untuk award teman-teman yang menang untuk best delegates, honorable mention, sama best position paper gitu. Nah, untuk position paper sendiri bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 5 Agustus, teman-teman, 4 hari lagi ya untuk pengumpulan position papernya. Nah, apalagi ya? Oh iya, mungkin banyak teman-teman yang nanyain ya, Kak, ini nanti sertifikatnya bakal lama atau enggak ya, gitu kan. Ada beberapa teman-teman yang nanya kayak gitu. Aku izin menjawab ya, teman-teman. Untuk sertifikatnya sendiri sudah jadi, dari tim media sudah menyiapkan, tinggal diberi nama aja, nama peserta aja. Karena tim untuk membuat sertifikat MUN ini berbeda dengan tim yang membuat sertifikat ketika webinar, teman-teman. Jadi tim yang dulu sudah dipurnakan ya karena memang tugasnya kurang maksimal. Jadi di tim MUN kali ini saya sebagai ketua panitia benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk memilih tim pembuat sertifikat yang sangat-sangat gercep gitu. Jadi ternyata sebelum acara dimulai pun sertifikatnya sudah jadi, tinggal memberikan nama peserta dan juga memintakan nomor ke kampus. Jadi insya Allah mungkin 4 hari setelah acara ya, 3-4 hari setelah acara itu sertifikatnya sudah bisa dibagikan. Begitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mengenai teknis MUN atau apa? Boleh raise hand atau mungkin di chat. Baik, mungkin sudah cukup dari apa yang dijelaskan Mbak Sekar. Untuk informasi lebih lanjut, para delegates kami persilakan untuk nantinya dapat mengakses melalui link guidebook yang bisa teman-teman pelajari dari sana terkait dengan aturan dan lain sebagainya untuk proses berjalannya Himahi Youth Model United Nations. Dan terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya, setiap sesi persidangan jalannya seperti apa akan ditentukan oleh chair dan co-chair nantinya pada setiap chamber. Umumnya seperti biasa akan dimulai dengan roll call, kemudian untuk sidang sesi Komses 1 dan juga Komses 2, teman-teman akan mengusulkan apakah akan debate atau moderated caucus atau unmoderated caucus, itu akan ditentukan oleh teman-teman sendiri. Namun kami dari pihak panitia memberikan waktu 2 hari, yaitu dari 6 sampai 7, agar para delegasi mempunyai spare waktu untuk mempersiapkan terkait dengan draft resolution yang ingin ditawarkan dan untuk di voting pada pelaksanaan hari kedua nantinya di Komses yang terakhir. Dan satu lagi, untuk para peserta dapat menggunakan bendera negara masing-masing yang didelegasikan sebagai virtual background dalam pelaksanaan MUN nantinya. Mungkin itu saja. Dari Mbak Sekar, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah, Safi, sudah cukup. Baik, karena sudah cukup dan kita sudah menyelesaikan terkait dengan hal-hal esensi yang perlu kami sampaikan dari pihak panitia, maka kami menutup serangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan terkait dengan Get to Know More about HIMUN 2022, the urgency of the international response to the environmental and equality crisis. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir, mewakili segenap panitia. Kami mohon kesalahan apabila ada kekurangan dari pelaksanaan acara ini, termasuk dari saya pribadi apabila terdapat kesalahan ucap dan lain sebagainya. Saya Syafri Salam Pesi, pamit undur diri, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kesempurnaan cinta, itu lagu Rizky Febian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di nanti acara pembukaan tanggal 6 Agustus 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih ya teman-teman semua. See you tanggal 6.